belum ada 100. Ini pakai ini kok. Tapi mending sudah mampu. Lumayan. Mobil bertambah. Sing napa, Pak? Kemarin administrasi mengajar ya. Nah, ini. Ya. Yang 8 semester 2. Kelas 8 semester. Ini ya? Ya. Yang kesehatan. Kesehatan. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mendengar suara saya silahkan dilambaikan tangannya. Udah on ya? Siap? Siap, Pak. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak silakan menyiapkan buku paket. Dibuka halaman tentang kesehatan. Kalau di semester 1 kemarin, Pak sudah menyampaikan tentang pergaulan bebas, kemudian narkoba. Untuk kesehatan di semester 2 ini, Bapak melanjutkan materi tentang PKJR. Halaman 277. 277. Sudah ketemu? Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan PDR hari ini mendapatkan petunjuk dan manfaatnya, diberi kemudahan kelancaran. Berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Sudah dibuka bukunya, halaman 277. Askia kayaknya sudah. Ya, Ratri. Sudah. Pratama Nugroho. Masih mencari. Askabani. Sudah ketemu. Panji Bagas masih tidur. Ya, naik partisipan. Sakifa. Anggara. Ya, sudah siap. On. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, untuk PowerPoint, PKJR, yaitu Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Nek-nek mau. Kita animasi.
Terus? Ya. Pendidikan Keselamatan Jalan di Jalan Raya atau PKJR. Ini materi kelas 8 di semester 2. Intinya apa anak-anak adalah untuk keselamatan kita bersama, karena jalan itu adalah fasilitas negara yang diperuntukkan untuk umum. Itu kayak diri, artinya semua apa yang ada di jalan sana semua orang memerlukan atau menggunakan fasilitas jalan. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini seperti biasanya ada 3 aspek. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Pengetahuan memiliki pengetahuan keselamatan di jalan raya. Jadi kalau orang berilmu itu biasanya selamat. Paling tidak ini untuk dasar ya, pengetahuan dasar yang perlu kamu ketahui dan dilaksanakan. Yang kedua, aspek keterampilan, mempraktekkan keselamatan di jalan raya. Setelah tahu ilmunya, kemudian dipraktekkan. Karena saya yakin kalian tidak bisa lepas menggunakan fasilitas umum, yaitu di jalan. Entah itu menuju ke sekolah atau melakukan aktivitas di luar rumah, mesti menggunakan aktivitas jalan. Entah itu jalan lokal, lingkungan, atau jalan raya. Jalan raya biasanya kalau menuju ke sekolah. Aspek sikap perilaku kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. Sama dengan aspek sikap dalam pembelajaran kompetensi dasar yang lain. Lanjut. PKJR, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, adalah pendidikan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik yang berisi tentang peraturan atau norma di jalan raya. Kenapa diberikan peraturan atau norma? Supaya kehidupan itu tertib, disiplin. Semua orang yang menggunakan bisa selamat, terhindar dari kecelakaan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan pengguna. Siapa yang menggunakan jalan raya? Banyak sekali. Ada pejalan kaki, ada orang naik sepeda motor. Kalau kamu perhatikan di jalan kan macam-macam orang, macam-macam kendaraan yang berbagai tipe, berbagai kepentingan di sana berbaur menggunakan satu di jalan raya. Nanti kita bahas satu persatu. Sebelum kita ke sana, tadi saya sampaikan tujuannya apa? Diisi tentang peraturan, norma, kemudian ada simbol di sana, ada simbol, ada lambang, ada perintah, ada larangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan raya. Kalau sudah sadar, tidak mabuk lagi, baru dilaksanakan. Kemudian tujuan yang paling akhir adalah mengurangi kecelakaan atau menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Kemudian di jalan raya itu ada beberapa di halaman 277 di sana. Keselamatan di jalan raya. Ada pejalan kaki, mayoritas. Dan ada yang berkendaraan sepeda seperti Bu Yusi hari ini, naik sepeda goeser. Kemudian ada sepeda yang sepeda motor pakai mesin, ada yang bus besar, ada rambu marka. Marka atau rambu ini adalah untuk mengatur pengguna jalan. Ada mobil pribadi, ada
pejalan kaki, ada tukang some, ada bakul bakso, dan lain sebagainya. Semuanya diatur dengan rambu-rambu, marka, dan papan peraturan. Nanti akan sampai. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjutkan ke lebih detail, sekarang ke pengertian jalan dulu. Jalan itu seperti apa? Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang jalan disebutkan, jalan adalah prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan. Termasuk bangunan, ada bangunan halte, shelter, rambu, kemudian di terminal ada tempat menunggu. Itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Baik yang ada di permukaan tanah ataupun yang ada di bawah permukaan tanah. Jadi kan ada jalan di dalam apa ya istilahnya, di dalam tanah kayak di gua itu, ataupun di air, termasuk transportasi darat, transportasi air, itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 yang disempurnakan. Undang-Undang Nomor, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan untuk lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah. Jadi di atas permukaan tanah berarti darat. Ada yang di bawah permukaan tanah, mungkin di laut ataupun di dalam tanah. Kayak sekarang kan perkembangan iptek yang sangat luar biasa. Sekarang ada jalan layang, ada jalan yang di dalam tanah, bahkan tempat parkir pun di dalam tanah. Karena seperti gua itu, atasnya dicor beton dan lain sebagainya. Ada yang di permukaan air, ini kapal, ada kapal pesiar, ada kapal nelayan, kecuali jalan kereta api, jalan lori. Lori itu untuk rel ya, untuk jalan rel, untuk jalan kereta api, dan jalan kabel ini sudah ada yang mengatur sendiri. Jadi ada pengecualian. Sama nomor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bagian jalan termasuk perlengkapan-perlengkapannya yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Nah, rel ini sudah ada yang undang-undangnya tersendiri untuk PJKA, jawatan kereta api, itu ada undang-undang tersendiri. Kemudian jalan kabel ini ada Telkom, ada untuk telepon, untuk internet, ini sudah ada peraturan atau undang-undang. Kemudian apa yang dimaksud dengan jalan raya? Jalan raya adalah jalan utama. Jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Misalkan dari Purwokerto ke Semarang, itu namanya jalan raya. Dari Banjar ke Wonosobo, dari Banjar ke Purbalingga, yang dilewati ada jalur yang jalan raya, itu ada ketentuan tersendiri. Tapi ada yang jalan tikus.
yang kecil, yang masuk gang-gang itu jalan lingkungan atau jalan lokal. Biasanya ini untuk menghindari sesuatu hal, entah operasi, entah banjir atau apa, bencana alam, ini biasanya tidak lewat jalan raya. Ciri-ciri jalan raya itu ada 4. Ya, ciri-ciri jalan besar atau jalan raya itu ada 4. Yang pertama digunakan untuk kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3. Ada nggak roda 3? Ada. Seperti Tosa, kemudian Betor, becak motor. Kalau di Jakarta, di ibu kota itu ada Bemo ya. Bemo. Yang kedua adalah digunakan oleh masyarakat umum, ya, digunakan oleh masyarakat umum. Artinya semua lapisan masyarakat, baik itu melakukan aktivitas harian ataupun kegiatan yang lain, misalkan belanja atau kerja atau apa, ini kebanyakan masyarakat menggunakan jalan raya. Yang ketiga, dibiayai oleh perusahaan negara. Karena jalan raya itu miliknya pusat, maka dibiayai kalau ada perbaikan, ada kerusakan, atau ada jembatan rusak, atau jembatan yang terkena banjir, dan lain sebagainya. Ini yang bertanggung jawab untuk mengembalikan. Mengembalikan adalah pemerintah, dalam hal ini adalah penggunanya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Diatur tadi Undang-Undang Pengangkutan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Pengangkutan itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kita lanjut kepada halaman 279. Ya, 279 di sana ada pengertian keselamatan di jalan raya. Apa yang dimaksud dengan pengertian keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya, suatu usaha untuk mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Banyak sekali faktor-faktor penyebab, mungkin kendaraannya, mungkin jalannya, mungkin pengendaranya, ya, faktor sekeliling, sarana manusianya tidak fokus naik sepeda motor, atau jalannya yang rusak, atau kendaraannya sendiri yang tidak layak jalan. Untuk keselamatan itu maka diatur dengan undang-undang, dengan rambu, dengan marka, dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jalan yang seharian kita lewati, keseharian kita gunakan untuk aktivitas, keseharian kita apa istilahnya kita lewati, ya, kita lewati. Itu secara nasional di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 itu ada 4 klasifikasi. Ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah jalan arteri. Jalan arteri. Yang kedua, jalan kolektor. Yang ketiga, jalan lokal. Dan yang keempat adalah jalan lingkungan. Jalan arteri ini dibagi 2, yaitu primer dan sekunder. Kolektor juga dibagi 2, primer dan sekunder. Kemudian jalan lokal juga dibagi 2, primer dan sekunder. Primer itu yang pokok ya. Kemudian sekunder itu yang sekunder ruas jalannya sudah diatur lebih kecil ya. Untuk jalan arteri primer sana dia ada ketentuan. Jalan arteri primer sudah ketemu ya.
Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua, antar wilayah. Misalkan Banjar Purwokerto, misalkan itu jalan arteri. Lebar badannya kurang lebih 8 meter minimal ya. Lebih besar dari 8 meter. Kemudian kecepatan 60 km per jam. Jangan di desa kamu 60 km per jam. Ini berbahaya. Ya. Ini boleh di jalan raya boleh. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Artinya apa? Kalau terlalu padat maka diperlebar. Biasanya ini melalui survei dilihat berapa orang per hari yang melewati dengan kendaraan yang melewati di sebuah wilayah atau di jalan itu. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal. Kegiatan lokal apa? Misalkan ada orang yang punya hajatan, kemudian ini apa itu? Tenda atau ya untuk kegiatan pengantenan atau hajat nyunati atau hajat apa tidak boleh berdiri di jalan arteri primer. Karena nanti bisa waktu tamunya baru makan, ini ada bis yang nyelonong. Jalan arteri tidak terputus walaupun memasuki kota. Tidak boleh ada penghalang apapun. Ciri-ciri jalan arteri primer itu dapat kalian lihat di halaman 282. Maaf, 280 ya. 280. Kemudian arteri sekunder. Kalau tadi kecepatan tadi 60 km, lebih besar dari 60 km per jam. Karena jalannya kan lebar, 8 meter. Arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder. Jadi jalan arteri misalkan dari Purwokerto ke Semarang misalkan, itu kan arteri antar kota. Jalannya itu dari sisi ke sisi itu kurang lebih 8 meteran. Ini yang menghubungkan jalan yang menghubungkan antara kawasan sekunder satu dengan kawasan sekunder yang lain. Misalkan dari jalan yang dari Karangkobar masuk ke Purbalingga atau masuk ke Banjarnegara. Itu walaupun kemungkinan belum ukurannya belum 8 meter, tetapi di sana bisa masuk arteri sekunder karena merupakan penghubung utama dari daerah ke kota. Kemudian lebar jalan 8 meter, kapasitas jalan sama dengan volume lalu lintas, lalu survei ya. Juga tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat, pasar atau apa semacam tadi orang punya hajatan tadi. Ini pun sebenarnya menurut aturan tidak boleh mendirikan tenda atau mendirikan di depan rumah yang menghalangi jalan. Karena sekarang orang-orang yang punya hajat, yang kebetulan rumahnya rumah kota, itu biasanya menggunakan fasilitas yang lain, mungkin di gedung, mungkin di suatu tempat yang tidak dilaksanakan di rumah. Kita lanjut, yang kedua, jadi jalan arteri itu ada dua, sekunder dan primer dan sekunder. Yang kedua adalah jalan kolektor. Jalan kolektor adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dan kota jenjang kedua. Ya.
jalan sekunder, jalan kolektor primer JKP itu kecepatannya tadi 40 km per jam. Kalau tadi di jalan arteri primer itu berapa? 60. Ini yang kolektor itu 40. Lebar badan jalan kalau tadi 8, ini masuk 7 meter. Kemudian kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas. Jalan masuk dibatasi secara efisien untuk jalan kolektor primer. Kemudian yang kelima juga tidak boleh diganggu aktivitas lokal atau lalu lintas lokal. Lanjut ke yang kedua, jalan kolektor yang kedua yaitu jalan kolektor sekunder. Kalau tadi di kolektor primer itu 40 km per jam, maka untuk jalan kolektor sekunder itu 20 km per jam. Lebih lambat. Lebih lambat. Boleh lambat asal selamat. Kemudian lebar jalannya sama. Hanya apa tadi? Yang membedakan kalau tadi yang primer itu 40 km per jam, maka yang sekunder ini 20 km per jam. Oke, lanjut yang nomor 3 yaitu jalan lokal. Jalan lokal pun dibagi 2. Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, JLP dan JLS. Yang dimaksud jalan lokal adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua, ketiga, dengan persyaratan sebagai berikut. Kecepatan 20 km per jam. Ruas jalannya lebih sempit. Kalau tadi yang pertama tadi, arteri itu 8 meter, kemudian jalan kolektor tadi 7 meter, maka untuk jalan lokal itu kategorinya lebar badan jalan, bukan lebar badan kamu ya. Lebar badan jalan itu 6 meter. 6 meter, kecepatannya maksimal 20 km per jam. Sekilone apa per jamnya 1 jam itu menempuh paling tidak jaraknya 20 km. Dapat dilihat di speedometer kalau kalian biasanya sudah bisa naik sepeda motor, walaupun sebenarnya belum boleh karena belum punya persyaratan yang harus dipenuhi, utamanya adalah SIM, nengcok nyolong-nyolong, mencuri-curi kesempatan. Lebar badan jalan 6, kemudian tidak terputus walaupun memasuki desa. Yang membedakan, yang utama adalah kecepatan rencana atau rata-rata, kemudian lebar badan jalan. Lanjut ke lokal sekunder, jalan lokal sekunder. Kalau tadi jalan JLS, jalan lokal jalan lokal primer, sekarang jalan lokal sekunder. Jadi 20 km per jam. Nah, yang lokal sekunder itu 10 km per jam, lebih lambat lagi. Ya. Kemudian lebar jalannya lebih pendek, lebih kecil lagi. Tadi 6 meter, di lokal sekunder ini 5 meter. Ya. Yang keempat, klasifikasi jalan yang keempat adalah jalan lingkungan, yaitu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Angkot. Ya, angkot. Bisa di desa-desa. Jadi ada 4, saya ulangi. Yang pertama jalan arteri, dibagi 2, primer sekunder. Yang kedua jalan kolektor. Kolektor kan penghubung, kolega. Primer sekunder. Kemudian yang ketiga
jalan apa? Lokal, primer dan sekunder. Dan yang keempat, jalan lingkungan. Ini hanya satu, tidak ada primer, tidak ada sekunder. Jalan di jalan-jalan desa. Arayang ngantuk. Oh enggak, saya kira ngantuk. Lanjut ya. Lanjut. Jenis-jenis aktivitas di jalan raya. Tadi saya sebutkan. Kalian bisa mengamati kalau pas jalan-jalan atau pas pergi kemana. Yang pertama tidak akan lepas dari mata kalian, yaitu pejalan kaki. Mungkin juga pelaku, atau mungkin juga pejalan kaki. Siapa yang dimaksud dengan pejalan kaki? Adalah orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki. Layaknya, aturannya itu dilakukan di pinggir jalan. Ya toh? Tidak di tengah jalan. Di trotoar. Trotoar itu memang diperuntukkan untuk para pengguna pejalan kaki. Pengguna jalan-jalan, terutama jalan kaki. Juga di lintasan khusus. Biasanya di penyeberangan. Penyeberangan. Zebra cross. Dicat hitam putih di depan sekolah kita itu kan ada tempat penyeberangan. Mungkin di kota-kota besar itu ada yang semacam jembatan gantung yang di atas. Tidak boleh sepeda motor atau mobil masuk sana. Untuk khusus pejalan kaki. Jadi pejalan kaki ini mayoritas pengguna jalan. Ya, mayoritas pengguna jalan. Kewajiban pejalan kaki itu ada 3 macam. Yang pertama, berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan. Tadi boleh di trotoar, boleh di pinggir jalan, dan biasanya dilakukan di sebelah kiri. Jadi tangan kiri kalian itu sebagai acuan. Kalau kalian jalan, maka tempatkan posisi kalian berjalan di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Jangan asal nyebrang. Mungkin kalau di Banjar itu karena jalannya belum begitu lebar, itu masih apa istilahnya bisa mencari celah. Tapi kalau di kawasan ibu kota, di kota-kota yang padat, jalan arterinya lebar, ini orang menyeberang harus sesuai dengan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mungkin di jembatan penyeberangan, mungkin di zebra cross, atau paling kalau tidak ya di dekat lampu lalu lintas itu bangju itu biasanya ada untuk tempat menyeberang. Jangan menyeberang di sembarang tempat. Yang kedua, kawasan pejalan kaki ini biasanya ada di daerah pertokoan, ada di daerah wisata. Jadi dikhususkan di daerah wisata, di daerah pertokoan yang besar, pasar itu untuk kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum ini biasanya tidak boleh masuk, maka diparkir di luar wilayah. Kalau mungkin kalian sudah pernah ke Jogja, itu mau ke Malioboro kan tidak boleh itu masuk. Hanya harus diparkir di suatu tempat, kalian menuju lokasi wisatanya atau di pasarnya, di pertokoannya harus dengan jalan. Nah, mungkin ada yang sudah pernah ke Bandung atau mungkin sudah pernah yang ada ke Jakarta, di sana daerah pertokoan, daerah wisata, terutama daerah wisata itu memang dikhususkan kawasan pejalan kaki. Artinya kendaraan baik itu roda 2, roda 3 atau roda 4 itu tidak boleh memasuki kawasan tersebut. Lanjut.
jenis aktivitas atau kegiatan di jalan raya. Tadi sudah. Kemudian yang kedua, bersepeda. Nah, ini Bu Yusi tadi jam setengah 7 dari rumah Gueser ke sekolah kurang lebih 4 kilo atau 5 kilo ya? 9 kilo. 9, oh ya 9 kilo, maaf saya aja 8 kilo. Itu dengan bersepeda. Apa pengertian sepeda? Sepeda merupakan salah satu alat transportasi darat. Ini biasanya di era pandemi ini nembe booming, ya booming. Sepeda sehat, ada komunitasnya, ada paguyubannya, ada perkumpulannya. Dan yang lebih penting, ini untuk menjaga imun kita, menjaga kesehatan, menjaga agar tetap berkeringat, jadi badan kita sehat. Tata caranya bersepeda yang baik di jalan raya. Yang pertama, berpakaian dengan benar, warna terang. Kenapa diambil warna yang terang? Jangan warna gelap. Supaya warna terang ini yang pertama, karena kan sepeda itu kan bagian alat transportasi yang paling kecil kalau di jalan raya. Yang paling kecil. Sepeda motor, kemudian angkutan kota, ada mobil pribadi, ada bis yang besar ngangkut penumpang yang banyak. Maka untuk para goeser atau para pelaku pecinta sepeda sehat, ini diupayakan warna pakaiannya yang terang. Satu itu. Kalau gelap ini biasanya nyerap sinar matahari, cepat panas, cepat keringat. Tapi kalau terang ini akan lebih menahan. Misalkan putih atau pink atau kuning, ini akan lebih nyaman dibanding dengan warna-warna gelap. Yang kedua, patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Walaupun sepeda, kalau di lampu lalu lintas, perempatan, bangku, sesuai dengan aturan merah, kuning, hijau. Untuk keselamatan kita harus ditaati. Yang ketiga, jangan melawan arus. Bahaya kalau melawan arus. Yang keempat, pakai helm. Nggak punya. Sekarang kan banyak di toko-toko sepeda itu ada helm khusus untuk sepeda. Ya sesuai dengan aturan, jangan helm sepeda motor, helm sepeda ontel atau sebaliknya. Helm sepeda ontel digunakan untuk naik sepeda motor, nanti akan kena tilang. Jadi pakai helm. Kemudian yang kelima, jaga jarak dengan yang lain, karena keseimbangan dalam menaiki sepeda itu kan penting. Keseimbangan menaiki sepeda itu penting. Kemudian di era pandemi ini selain dilarang berkerumun, ini juga perlu jaga jarak. Supaya apa? Tidak terjadi jatuh karambol, kecelakaan beruntun. Ya layaknya kalau biasanya kita lupa kalau bersepeda bareng-bareng, rame-rame, terus rombongan, satu jalan digunakan untuk tiga berjajar, ini kurang pas. Tetap harus dijaga jarak. Kecuali itu dilakukan klub-klub sepeda profesional seperti BME, sport istilahnya sport cycle itu, yang bicycle, yang klub sepeda balap itu lain-lain. Kemudian yang keenam, perhatikan jalan di samping, di belakang, tanpa kehilangan keseimbangan. Supaya kita tidak jatuh atau
Boleh, bila perlu dikasih spion, tidak apa-apa. Yang masih belajar. 7, jangan menyalip mendahului dari sebelah kiri. Kalau mendahului temannya, mendahului kendaraan yang lain yang baru parkir mungkin, atau mendahului bakul some atau tukang bakso, maka upayakan melalui di sebelah kanan. Lihat di belakangnya ada kendaraan enggak, di depannya ada kendaraan enggak. Bersepeda di jalan raya. 8, jangan melewati garis pembatas jalan. Nah, di lingkungan kita itu belum ada rambu-rambu khusus untuk para pejalan kaki. Tapi di kota-kota besar sekarang juga sudah mulai dikasih untuk khusus para pesepeda ini dikasih jalan khusus. Ada jalur busway, ada jalur pejalan kaki, trotoar, ada jalur untuk para pesepeda motor, ada jalur untuk para pengguna sepeda. Nah, ini yang penting nomor 9, gunakan lampu di malam hari. Tadi saya sampaikan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan ataupun menjaga keselamatan kita, apabila kita, biasanya cowok-cowok, kalau mingguan, bersama komunitas, bersama klubnya, kumpul, kemudian bareng-bareng ke mana, kalau tidak ada di pandemi COVID ini mungkin kumpul di suatu tempat, gawe acara. Nah, ini tetap gunakan lampu di malam hari. Karena kalau tidak ada lampunya, ini kan gelap. Belum semua jalan ini penerangannya maksimal. Sehingga perlu diberi lampu. Maka kalau kita bersepeda atau beli sepeda itu kan sudah ada fasilitas di sana. Kalau toh belum ya kita kasih. Terutama digunakan pada malam hari. Kalau siang hari tidak perlu. Nanti malah jadi guesnya berat. 10, gunakan tangan untuk memberi tanda pada pengguna. Nah, ini walaupun tidak diatur di sana, kamu mau lurus atau belok kanan, karena kalau sepeda motor kan pakai lampu sen ya. Belok kiri ya sen kiri, belok kanan ya sen kanan. Banyak kejadian karena di perempatan jalan tidak ada, khususnya sepeda tidak ada lampu sennya, maka dibantu dengan menggunakan tangan. Mau lurus, ya, tangan tunjukkan ke depan, mau ke sebelah kanan atau sebelah kiri, ini dibantu dengan anggota badan. Tapi melihat situasi dan kondisi juga. Kalau jalurnya padat ya mungkin ditunggu dulu. Apalagi kalau tidak diatur dengan lalu lintas, rambu lalu lintas, maka sering terjadi kecelakaan, terutama di berita-berita itu. Yang pertama kecelakaan di perempatan atau di jalan. Kalau di jalan raya jelas diatur dengan lampu rambu lalu lintas. Di perlintasan kereta api biasanya, ya, apalagi tidak ada palangnya, tahu-tahu kita yang mau. Lanjut. Ini nanti mungkin untuk khusus PKJR ini mungkin 2 kali pertemuan. Karena apa? Materinya cukup banyak, materinya cukup panjang, dan mungkin kita selesaikan dalam 1 kali pertemuan. Kemudian beberapa kesalahan bersepeda di jalan raya. Kita lanjut. Posisi sadel yang nyaman yang kita gunakan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, sesuai dengan standar. Sadel itu tempat apa? Ya, tempat meletakkan pantat, bokong kita.
waktu naik sepeda. Ini biasanya di toko-toko sudah ada standarnya. Sadel yang untuk sepeda sport, sadel yang untuk BMX dan lain sebagainya, sana sudah ada. Kemudian yang kedua, posisi telapak kaki. Telapak kaki menginjak pada push-step. Ya, push-step. Push-step itu yang untuk jod. Step. 3 ini yang sering kita lupa. Nah, yang ketiga ini yang sering kita lupa. Penggunaan gear. Kalau ini sepeda yang sudah ada gear, pengaturan gear depan, gear belakang, ini perlu kita kombinasi sesuai dengan kebutuhan. Biasanya males ganti-ganti gear ke nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau sebaliknya yang belakang, yang diatur yang belakang toh. Sana kan ada aturannya. Untuk jalan nanjak, untuk jalan datar, untuk jalan turun, nah ini kan biasanya sudah diatur. Untuk apa istilahnya? Ini supaya rantai itu tidak cepat aus, maka digunakan seluruh gear yang ada sesuai dengan kebutuhan. 4, rambu-rambu lalu lintas tetap perlu ditaati, dipahami. Kemudian saat berbelok perlu memberikan tanda-tanda. Penggunaan lampu di malam hari, ya. Penggunaan lampu di malam hari untuk keselamatan kita. Oh, di depan ternyata ada rombongan yang naik sepeda, atau sebaliknya kalau sendirian ya. Oh, di depan ternyata ini biasanya kendaraan besar kan nggak lihat karena dikejar tayang oleh waktu, sehingga ya tahu diri yang para pesepeda ini harus menempatkan diri sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu di sebelah kiri di jalurnya. Yang ke-7 kostum tadi. Kemudian yang ke-8 itu minum. Jangan lupa kalau kalian senang goes, rombongan dengan teman-teman, bawa minuman air putih. Ya. Karena untuk mengganti keringat yang keluar dari tubuh kita, itu perlu diganti asupan cairannya, yaitu dengan minuman, agar tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Jangan males, ya harus bawa minuman, baik itu kegiatan olahraga maupun kegiatan bersepeda. Lanjut. Yang ketiga, aktivitas berkendaraan menggunakan bis, mum. Ini bis ini dari kata bahasa Latin omnibus. Artinya kendaraan yang berhenti di semua tempat pemberhentian. Bisa di terminal, bisa di shelter atau halte. Ini biasanya kalau di halte, ini untuk jarak-jarak dekat angkutan kota. Tapi kalau bus yang besar kapasitas 60 orang, 90 orang ini biasanya di agen atau di terminal. Bis itu bahasa Latin diambil dari omnibus, artinya kendaraan yang berhenti di semua tempat pemberhentian. Tempat pemberhentiannya apa? Bisa halte atau shelter atau stop bis. Ya. Tempat yang digunakan untuk menyetop kendaraan, stop bis. Kalau jarak dalam kota biasanya diatur kurang lebih antara 400 sampai 1000 meter itu halte. Tapi kalau yang antar kota itu misalnya terminal, bisa terminal kecil, bisa terminal besar. Di sana khusus bus atau ada angkutan kota, ada khusus penumpang dan lain sebagainya. Kemudian
Ini walaupun sebenarnya sudah kalian lakukan, terutama anak-anak yang laju tidak diantar orang tua. Cara menggunakan angkot atau bis, tanyakan dulu rutenya. Mungkin kalau sudah dijalankan mau nanya malu. Tetapi biasanya di jalan-jalan itu para kondektor atau kenek itu memberikan aba-aba atau mengeluarkan nawake atau menawarkan rute yang akan ditempuh atau tujuan kemana kota, Sopo, Semarang, Purwokerto dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam kota itu bisa ditanyakan jurusan ke Madukoro itu angkutan kota yang apa, misalkan B atau C atau A. Ditanyakan ke saudara, tanyakan ke teman, ini supaya kalian tidak salah naik. Mau ke Madukara, salah naik angkutan kota yang ke Singomerto misalnya. Nah, ini kan nanti 2 kali salah. Jadi sebelum kita traveling, sebelum kita naik angkot ataupun bis, itu perlu mencari ilmu atau pengalaman atau bertanya kepada saudara teman yang sudah pernah melaksanakan. Yang kedua, berdiri di halte atau di pinggir jalan atau di terminal. Yang ketiga, naik dengan kaki kanan. Ini sepele tapi kadang-kadang jadi gawe ini. Waktu naik angkutan kota atau naik bus, yang kamu dahulukan adalah kaki kanan. Jangan dua-duanya, ambil melompat. Bahkan kalau di desa-desa itu naiknya di atas kap. Nah, kalau turun dengan kaki kiri. Kenapa dengan kaki kiri? Untuk menjaga keseimbangan. Biasanya kan mobil atau kendaraan yang dinaiki, utamanya angkutan umum, itu kan sambil berjalan itu. Maka kalau turun dari angkutan umum atau dari bis itu gunakan kaki kiri terlebih dahulu. Ya. Jangan anjlok dua-duanya, nanti akan keseret terbawa oleh gerakan dari kendaraan tersebut. Sepele tetapi perlu dipahami dan dilaksanakan bagi yang tidak diantar jemput oleh orang tua. Pengguna angkot, pengguna bis, pengguna kendaraan umum. 4, siapkan uang atau tarif. Bila perlu dipas. Jangan sampai nanti kurang. Padahal tidak punya kartu ATM. Di bis nggak ada ATM-nya. Kecuali kalau langganan ya. Angkot langganan atau kendaraan langganan yang antar jemput ke sekolah itu bayarannya per bulan. Tapi kalau kalian hanya sesuai dengan kebutuhan, maka siapkan ongkos satu tarif dengan uang. Misalkan 2.000 ya, paling tidak pulang pergi ini disiapkan yang receh 2.000. Jadi kena atau kondektor tidak perlu kan uang kembalian. Kembaliannya dikasih. Tambahan naik lagi nanti kamu akan semakin jauh. Nomor 5, ketika dalam bus bertanyalah kepada supir kondektor agar tidak salah. Yan, tolong ngerasa ke. Anak-anak sekalian, saya kira sementara ini dulu, ya, baru berapa saat ya Bu? Separuh ya. Lancet apa tumpul? Itu kan sampai 42 sampai 42. Sampai 42 slide. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan pada kegiatan ini PKJR karena waktu yang terbatas. Nanti untuk tugas nanti akan saya grup kelas. Dan kemarin terima kasih sudah ada beberapa banyak anak yang sudah mengumpulkan tugas.
dari kelas 8A, 8 sampai 8H ya kemarin juga sudah kumpul ke saya dan saya baru sempat mengoreksi beberapa. Dan bagi yang masih bingung dengan tugas, mungkin kemarin tidak mengikuti kegiatan Zoom, nanti bisa tanya ke temannya. Dan kemarin kan sudah dibantu. Ya no, di-share yakin di- mancing emosi tok. Ini siapa ya? Masuk suaranya. Anu minta sarapan pagi. Ya, nggak apa-apa. Mungkin karena bangunnya kesiangan. Saya kira itu dulu sementara untuk materi hari ini. Jangan bosan-bosan dengan pembelajaran virtual karena dengan Zoom ya, karena memang situasinya saat ini baru situasi PSBB. Artinya kemarin sudah pernah tatap muka, sekarang harus melalui peraturan atau aturan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, maka kita harus mengikuti kegiatan pembelajaran melalui PDF, pembelajaran melalui daring atau online. Saya kira demikian anak-anak sekalian, terima kasih perhatiannya, mohon maaf segala kesilapan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pripun?